Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama Divisi 4. Sebelum itu, perkenalkan saya Nadia Aziza dan rekan saya Amelia Putri. Nah, coba tebak kami berdua ada lagi di mana nih? Nah, jadi kami berdua lagi ada di rumah produksi pusaka sablon dan kakaknya juga punya konveksi yang bernama Konveksi Rasa. Yuk kita intip ke dalam cara produksinya. Nah, jadi kita udah bersama ownernya nih. Kita kenalan dulu nih sama ownernya. Namanya siapa nih, Kak? Oke, jadi kenalin teman-teman, nama saya Ridho Napitupulu. Jadi orang Batak ya. Iya. Jadi dengaran dari Napitupulunya. Terus saya asli Seluma. Kemudian apa lagi ya? Itu sih. Jadi kita mau tanya-tanya nih seputar bisnis yang Kakak jalani. Nah, jadi apa saja sih yang menginspirasi Kakak untuk memulai bisnis ini? Oke, jadi sebenarnya inspirasinya tuh ini sih, kepepet. Ya. Kepepet. Kalau inspirasi utamanya nggak ada sih sebenarnya, cuman kepepet aja gitu. Jadi waktu dari zaman kuliah dulu, saya pernah jadi pengurus organisasi gitu deh, pengurus organisasi. Kemudian disitulah kita ngelihat peluang gitu kan. Biasanya kan kalau organisasi itu ada PO, kemudian atribut-atribut ya. Nah, disitulah kita ngelihat kayaknya peluangnya ini ada gitu kan, Besar gitu besar. ya. Sedangkan modal itu kita relatif kecil, bahkan kadang nggak ada modalnya gitu, modal di awal, karena kita muter modal orang gitu kan. Nah, karena keterpaksaan tadi, nggak punya uang gitu ya, butuh uang, akhirnya dicobalah, digeluti lebih dalam, ternyata asik juga gitu. Akhirnya sampai sekarang ya, dari zaman kuliah dulu. Berarti dari zaman kuliah ya, Kak? Iya. Kira itu di tahun berapa ya, Kak? Kalau mulainya nih yang gitu ya, itu dari tahun 2018 2019, awal-awal kuliah itu kan kita penerima KIP kuliah. Kalau dulu namanya bidik misi gitu deh ya. Jadi ya karena butuh modal atau butuh uang, sedangkan kerja kan sulit gitu ya, yang mau nerima mahasiswa part time gitu. Sehingga ya udah coba aja PO kalau dulu. Jadi kita buat desain untuk Fakultas Hukum, kebetulan karena saya anak hukum ya. Iya. Di untuk Fakultas Hukum kemarin. Jadi setiap tahun kita buat PO. Selain itu kita buat juga kaos-kaos gitu. Gitu. Akhirnya ya karena peminatnya ada, dilanjutkan sampai sekarang. Jadi kemarin yang awal-awal itu ngejual kaosnya juga apa cuman sablonnya aja nih, Kak? Jadi semua, jadi dari mulai desain, kita pertama tuh kita buat dulu desainnya kan sebagus mungkin lah menurut kita. Akhirnya kita coba ditawarkan ke grup. Kalau di Fakultas Hukum itu ada grup Telegramnya gitu kan, lumayan orangnya sampai sampai ribuan orang gitu kan. Kalau boleh tahu itu harganya berapa ya, Kak, awal-awal dulu itu? Kalau zaman dulu masih murah gitu ya. Kalau untuk kaos itu masih di harga 60 ribuan kalau dulu, kaos pendek. Nah, kalau PDH-nya itu di harga 125 kalau dulu. Kalau sekarang itu gimana, Kak? Kalau harga-harganya itu mulai dari berapa? Oke, kalau sekarang karena kemarin kan kita partneran juga gitu ya. Nah, kalau sekarang kita punya mesin produksi sendiri, punya alat produksi sendiri, jadi kita bisa pangkas lagi untuk biaya produksinya ya. Kalau untuk PDH kita mulai dari 98.000. Itu udah termasuk standar. sablon. Udah semua sama bordir, udah semua sama. Cuman ya kalau untuk kaos kan emang zamannya udah beda gitu ya. Jadi biaya produksinya juga ternyata lebih naik sekarang. Jadi yang semula itu 60 ribuan, sekarang 65.000 harganya. Iya. Naiknya dikit aja ya? Dikit. Nah, terus kalau produk yang banyak diminatinya apa nih, Kak? Kalau kita kan Yang best seller itu, Kak? yang banyak kerjasama kan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa tuh ya paling PDH, lanyard, terus tuh ya kaos.
Gitu. Kalau kaos tuh untuk event-event biasanya kan. Nah, kalau untuk sekarang sejauh ini yang paling banyak dipesan ya kemeja PDH gitu kan, kaos sama lanyard itu ID card. Jadi untuk target utama pasarnya itu dari mahasiswa ya? Kalau awal-awal kita mahasiswa, nah, tapi sekarang karena kita nengok peluangnya kalau cuman mahasiswa kayaknya terlalu spesialisasi gitu, terlalu sempit. Akhirnya kita coba main keluar juga. Kalau sekarang itu banyak ke IO, biasanya event organizer, kemudian lembaga-lembaga negara yang sedang ada event. Iya. Pesannya di sini Kak. Ya kayak KPU. KPU kan lumayan tuh kan, walaupun eventnya tuh 5 tahun sekali. Cuman sekali produksi Ya bisa sekali banyak. produksi gitu. bisa ribuan pieces ya gitu. Bagaimana cara kakak untuk memasarkan produk di media sosial? Apakah dengan menggunakan media sosial sangat menguntungkan? Jadi kalau sejauh ini ya yang saya rasakan kebanyakan order itu ya lewat media sosial. Jadi kan perilaku konsumen juga kan sekarang nggak langsung beli-beli aja gitu ya. Jadi dia pasti ngecek dulu media sosialnya gimana, terus tuh aktif nggak, bagus nggak. Jadi ibaratnya kalau medsos, kalau kita pakai Instagram, ya jadi kita ibaratkan Instagram itu kalau sekarang sebagai toko. Toko Ya. online-nya gitu ya Kak. Jadi kalau orang mau beli kan otomatis dia mau lihat tokonya menarik nggak gitu kan. Nah disitulah kita brandingnya. Kalau dikatakan menguntungkan, ya sejauh ini sesuai dengan perkembangan ke depan bagus gitu, cukup bagus. Jadi kita banyak main di media sosial malah ordernya. Terus kalau ordernya di media sosial bisa gitu? Bisa, kalau kebanyakan kita kan ngambilnya kayak dari daerah-daerah Lebong, misalnya dari bahkan ada yang dari Sumatera Selatan juga. Dari luar Ya, luar ada. kota. Jadi mereka cukup ngecek Instagramnya aja. Ketika udah yakin gitu kan, udah cocok sama harganya, jadi transfer. Nanti dikirim juga Ya. barangnya gitu Kak. Selesai kita produksi baru dikirim ke mereka. Baik itu lewat travel atau lewat jasa pengiriman misalnya. Nah, jadi teman-teman yang di luar Bengkulu juga bisa untuk pesan di sablonnya kakak ini melalui Instagramnya ya. Nah, jadi ini terus bagaimana sih kakak untuk menjaga dan mendapatkan loyalitas para pelanggan gitu kak? Jadi yang pertama tuh untuk meningkatkan trust atau kepercayaan, yang pertama kita harus bertanggung jawab gitu ya. Terus memberikan hasil yang terbaik. Jadi setiap hasil produksi itu pasti kami pastikan dulu ada QC-nya atau quality control-nya, sehingga yang diterima oleh customer itu produk yang emang paling baik gitu, yang paling bagus Yang lah, berkualitas yang lah gitu ya, berkualitas gitu. Kalaupun nanti ya namanya manusia gitu kan, masih ada yang lewat dari proses QC atau quality control. Nah, customer bisa komplain kalau ada emang yang kurang cocok di mereka gitu kan, atau kualitasnya kurang bagus diterima. Itu nanti pasti kami ganti. Tuh, yang pertama itu sih, yang pertama kualitas, yang kedua tanggung jawab. Karena namanya manusia kan kadang luput dari pantauan gitu kan. Nah, sehingga ketika customer emang merasa keberatan dengan hasilnya, pasti kami tanggung jawabi. Kita ganti 100% lah. Kalau emang kualitasnya ya nggak layak diterima gitu, pasti kami memberikan hasil yang terbaik pertama. Komplainnya lewat mana nih kak? Lewat Instagram atau ada nomor yang bisa dihubungi? Kalau biasanya customer itu, apalagi yang lagi dari luar daerah, dari Instagram, nanti masuknya lewat WA biasanya, WhatsApp. Nah, nanti bisa komunikasi lewat WhatsApp atau lewat Instagram juga bisa. Tapi kebanyakan kalau sekarang itu lewat WhatsApp, karena komunikasinya lebih intens juga kan. Iya. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana kakak mengikuti tren fashion zaman sekarang? Kan kalau sekarang kan ini kan banyak kan kak, kayak kalau yang buka usaha-usaha juga gitu. Gimana cara kakak bertahan di antara Banyaknya yang lain? para pesaing lain. Para gitu, pesaing lain gitu kak. Jadi kalau konveksi ya, kalau konveksi udah lama gitu, dari 2020 kita fokus di konveksi. Cuman kalau untuk sablon kita termasuk baru 1 tahun terakhir lah bergelut di bidang ini.
Jadi yang pertama kalau menurut saya untuk ya cara bertahan dari kompetitor, yang pertama tuh tadi kita jaga kualitas, kemudian tanggung jawab, kemudian yang terakhir jangan lupa branding juga. Jadi apa kelebihan kita dari kompetitor? Jadi misalnya kayak baik itu rasa konveksi atau pusaka sablon, ini branding kita sahabat mahasiswa kalau sejauh ini ya. Jadi harga yang kita kasih itu harga-harga yang emang klop di mahasiswa. Yang bisa dijangkau sama Ya, mahasiswa gitu ya Kak? bisa dijangkau sama mahasiswa. Kemudian kita juga friendly terhadap event mereka. Jadi event-event mereka tuh kita support gitu. Jadi kayak kita kasih air mineral gitu. Jadi setiap event biasanya apalagi member itu pasti kami support untuk kegiatan mereka. Nah, mungkin kalau yang lain konveksi atau sablon yang lain kan nggak melakukan hal Ya itu. belum tentu gitu ya. Ya, nah kalau mereka pernah di sini buat, bahkan kadang nggak pernah juga, Iya. cuman komunikasi kan bisa bantu nggak, itu pasti kita bantu. Nggak, apa ya, minimal air minum pasti kita kasih. Kalau nggak salah juga ini namanya rasa konveksi. Iya. Sebelumnya itu Oxygreen. Oxygreen itu Nah. alasannya kenapa Kak diganti? Oke, jadi sebelumnya Oxygreen konveksi ya, rasa itu baru 6 bulan terakhir kita ganti brand karena dulu saya ngajak teman gitu kan, Berdua gitu ya. ya, Bareng. tapi bukan partneran. Jadi kayak mulainya tuh kakak duluan gitu, saya duluan, kemudian karena orderan ini udah cukup banyak, ya udah nggak kehandle lagi kalau sendiri, akhirnya ajalah beliau sebagai karyawan gitu. Jadi partnerannya tuh bukan partner yang 50-50 gitu kan, ya bukan 50-50, tapi ya misalnya saya gitu kan ngajak Mbak, yaudah yuk bantu aku lah gitu istilahnya, nanti aku kasih berapa persen gitu istilahnya kan. Nah tapi kemudian mungkin beliau ini salah tangkap atau nggak ada itikat baik mungkin ya, nama Oxygreen itu didaftarkan atas nama dia. Berarti itu Sebenarnya seperti pencurian. ya pencurian brand atau merek. Akhirnya udah komunikasi kan sama dia, tapi dia nggak mau balikan lagi, nggak mau dikembalikan brand itu. Akhirnya ya udah diubah aja gitu. Ngambil nama rasa itu dari mana ya? Rasa tuh sebenarnya kayak asa gitu loh deh. Jadi kayak asa tuh harapan lah istilahnya. Harapan dari orang-orang yang, karena kita ada program namanya Asa Inisiator. Asa Inisiator itu kayak berapa persen dari keuntungan konveksi dan maupun sablon itu kita alokasikan untuk berbagi untuk sama ya, sehingga harapannya tadi kan balik lagi ke harapannya, konveksi ini bisa jadi harapan bagi orang-orang yang membutuhkan gitu, baik itu pribadi saya sendiri gitu kan, tim atau karyawan, maupun ya orang di sekitar konveksi, di sekitar usaha gitu. Jadi sejauh ini banyak program kita tuh ada 5 gitu di Asa Inisiator. Nanam pohon, kemudian berbagi makanan, beasiswa, terus tuh mengajar ke pelosok negeri gitu. Nah itu di Asa Inisiator itu tadi, yang mana semua dana untuk kegiatan itu diambil dari keuntungan bersih dari rasa konveksi maupun pusaka sablon. Satu lagi tuh ada sebenarnya Senturi namanya, Sentral Atribut. Jadi yang ngurus kayak piala, kemudian lanyar, topi-topi, itu masuknya ke Sentral Atribut itu. Jadi kita ada 3 cabang usaha. Sejauh ini bagaimana sih tanggapan para pelanggan terhadap produk dan layanan kakak? Jadi kalau sejauh ini ya, Himatansi kan salah satu customer kami gitu ya. Nah mungkin kalau saya yang ngomong, jatuhnya nanti klaim gitu kan. Mungkin boleh ditanya ke teman-teman yang lain. Tapi sejauh ini kalau kita simpulkan dari
mereka order lagi ke kita gitu kan, itu kan berarti pelayanan kita memuaskan. Bagus. Bagus sejauh ini ya, tapi nggak tahu juga kalau ada keluhan mungkin nggak disampaikan, tapi pasti kami sampaikan setiap ada keluhan, tolong disampaikan kami supaya ada feedback untuk kami juga untuk perbaikan ke depannya. Iya. Kalau boleh tahu Kak, berapa jumlah karyawan yang ada? Kalau sekarang 8 orang. Iya. Kalau cabangnya Kak, ini cabang pertama atau gimana? Kalau pertama tuh kita di konveksi dulu. Jadi cukup lama main di konveksi itu sekitar dari tahun 2020 sampai ini baru 1 tahun, berarti 3 tahun di konveksi. Kalau yang ini baru sekitar 6 bulan terakhir. Iya. Jadi awal berdiri itu konveksi dulu, tapi namanya dulu tuh Clothing ID. Ya sebenarnya udah banyak sih ganti-ganti namanya tuh. Dari mulai Creation Solution, Creative Store namanya dulu kan. Itu waktu masih sendiri. Terus tuh coba fokus lagi, diubah namanya jadi Clothing ID. Clothing ID tuh cuman kalau clothing itu kan kayak terlalu spesifik gitu ke produk pakaian gitu kan, sehingga kayaknya kurang oke. Selain itu juga merek Clothing ID itu udah terlalu banyak yang make. Ya pas kita searching lagi, ubahlah namanya jadi Oxygreen ya, gitu. Saya ubah Oxygreen ya, terakhir didaftarkan dulu. Sehingga Udah diambil sama ya diambil teman, akhirnya ya udahlah kita ubah lagi jadi Rasa Konveksi, dan mudah-mudahan ini terakhir udah Iya. nggak ubah-ubah lagi gitu ya. nggak ubah-ubah nama, tapi mungkin bakal berubah logo. Kalau logo masih oke sih, cuman yang jelas jangan berubah nama gitu. Soalnya orang juga udah kenal ya sama Iya, nama ini. karena kalau kita berubah lagi brand, kita harus branding lagi dari awal gitu, capek sebenarnya. Nah, Ini nih Kak, menurut Kakak apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pengusaha pemula gitu? yang pertama kalau saya ngelihat ya, itu kesalahan pemula, mereka nggak bangun sistem gitu. Jadi anggaplah saya sendiri gitu kan, main sablon misalnya, terus lo order banyak nih, nah kita lupa buat sistem di situ, sehingga ketika kita nggak ada di dalamnya, operasional nggak jalan. Nah itu kesalahan pertama. Sebenarnya bukan pemula aja, kebanyakan UMKM kayak gitu sih kalau ya dilihat. Jadi ketika kita istirahat atau mau libur, ya operasional nggak jalan, omset juga nggak ada. bertambah, ya nggak ada masuk gitu kan. Nah alangkah baiknya kalau kita buat sistemnya. Pertama ya kita harus berbagi ilmu gitu ya, mulai dari capeknya ngajarin gitu kan, namanya karyawan baru gitu kan, mungkin itu hal baru bagi mereka, sehingga kita harus meluangkan waktu untuk ngajarin dia dulu Dari gimana awal. dia cara ngeprint, kemudian cara ngepres, kemudian kalau udah bisa ya baru kita buat jam operasional, mungkin SOP dan lain-lain, tapi yang penting operasionalnya jalan dulu. Nah kesalahan pemula menurut saya, mereka nggak bangun itu, nggak bangun sistem. Jadi harus ada sistem ya Kak ya. Ya, sedini mungkin menurut saya ya, itu harus ada sistem yang dijalankan. Kalaupun belum ada belum ada budget untuk bayar orang, kita bisa pakai jasa freelance, misalnya. Nah, freelance. Nah Kak, mau nanya lagi nih, bagaimana cara Kakak membagi waktu antara kegiatan sehari-hari dan pekerjaan? Apakah ada kendala dalam pembagian waktu? Kalau sejauh ini, kalau diomong kendala sih kayaknya namanya yang baru mulai usaha itu harus ekstra gitu deh. Jadi kayak ya tidurnya lebih malam, terus tuh bangunnya juga harus lebih cepat gitu. Kalau untuk urusan-urusan pribadi, kalau sekarang itu udah cukup ini sih, udah bisa dibagi gitu ya, karena sistemnya udah jalan. Kayak di konveksi misalnya, saya jarang ke konveksi kalau sekarang,
karena di situ udah ada tim sendiri, udah ada kepala tokonya juga gitu. Paling kalau untuk ngontrol baru ke sana sekali-kali. Nah, sehingga kalau sekarang udah cukup bisa lah waktunya dibagi-bagi ya. Kalau dulu emang nggak bisa sama sekali, jadi harus ke toko terus setiap hari. Kalau untuk penjualan itu Kak, kira-kira udah berapa ribu Kak? Berapa pieces gitu? Oke. Jadi kalau untuk konveksi campur ya, kalau dibilang ribunya kayaknya udah lebih dari 10.000. Udah banyak Bisnis ya. Itu dari awal buka sampai sekarang. Cuman kalau sekarang kita kan ngitungnya per akhir tahun ya. Di akhir tahun tuh selalu kita hitung berapa jumlah order, karena kita kan ada database order juga, ada database customer dan lain sebagainya gitu kan. Terakhir yang 10.000 itu akhir tahun kemarin, itu 10.000 pieces. Kalau akhir tahun ini? Nah, kalau akhir tahun ini kayaknya bisa lah 20.000 mungkin. Wah, banyak ya. Ya, karena trennya kalau tahun ini tuh kayaknya dari segi omset juga tingkatnya jauh dari tahun-tahun kemarin. Tinggi gitu ya? Iya, dari segi order juga alhamdulillah cukup banyak, cukup naik gitu dari tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk menentukan harga pasar saat ini gimana? Kalau harga pasar yang jelas kita harus survei dulu gitu ya, Dek. Nah, kemampuan beli customer itu seperti apa. Kalau ya, jadi karena utamanya kita dulu mainnya di segmen pelajar dan mahasiswa, jadi kita menyesuaikan harga mahasiswa. Apalagi kita kalau baik itu rasa konveksi atau pusaka sablon itu kan lingkungannya mahasiswa juga. Nah, jadi yang pertama kita harus survei harga, kemudian strateginya survei kompetitor juga. Jadi kita ngasih berapa, kemampuan beli mahasiswa itu berapa, atau kemampuan customer berapa, kemudian kompetitor kita ngasih harga berapa. Ya, jadi ya itu sih harus cek juga kompetitor, cek juga kemampuan beli, kemudian kita cek juga kesanggupan produksi kita. Jadi misal kalau harga pokok produksinya 90.000 misalnya, terus customer atau segmen yang kita geluti ini ternyata harganya di bawah itu, misal 80, ya kan kita nggak bisa memaksakan juga untuk masuk ke sana kan, karena kita bakal rugi kalau kita maksain. Jadi otomatis kita harus main ke segmen yang lain gitu. Kalau untuk memproduksi satu hari itu memproduksi untuk bikin sablon atau baju itu Kak, habis berapa itu Kak? Maksudnya tuh dalam satu hari itu bisa memproduksi berapa banyak pieces? Kalau sekarang sih kapasitasnya masih ratusan sih. Jadi kesanggupannya karena customer tim sablonnya juga itu baru 2 orang. Jadi kalau dinominalkan atau diangkakan itu mungkin di ratusan lah, 100 piecesan gitu sehari ya? Sehari. Kan tergantung ordernya juga dan deadline. Kalau emang deadline-nya misal besok Harus mau diambil gitu kan, terus hari ini order maksudnya besok diambil, ya otomatis harus dikebut gitu kan. bisa lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Nah, apakah ada saran dan tips nih untuk para pengusaha dengan bisnis yang sama Kak? Yang pertama menurut saya harus kolaborasi sih zaman sekarang. Jadi kita budayakan kolaborasi aja, jangan saling sikut. Iya. Ya kan? Karena kebanyakan ada juga sih yang sinisme atau saling sikut gitu deh. Jadi dia memaksakan diri, ya udahlah dapat dikit nggak apa-apa, asal jangan sama mereka gitu. Nah, menurut saya ingin upgrade sendiri. iya, nah menurut saya itu merusak, yang pertama merusak harga pasar. Kalau pas harga pasar udah rusak, ya otomatis yang dia juga rusak gitu. Maksudnya kayak ya karena misal udah kepatok nih harganya 50.000 misalnya, tiba-tiba ada kompetitor baru masuk lah ibaratnya kan,
sebisa aja baru masuk, dia ngasih harga 40.000 misalnya. Yang pertama merusak harga, yang kedua dia merugikan dirinya sendiri karena dia harus ekstra kerja tapi hasilnya untuk hasil yang lebih dikit gitu deh. Kecil gitu kan. Ya paling marginnya lebih tipis gitu. Sedangkan 50.000 aja udah sebenarnya udah tipis juga gitu. Terus Apalagi masuk lagi 40.000 ya, sama tipis. Jadi kalau zaman sekarang menurut saya budayakan kolaborasi aja sih. Sama-sama pebisnis gitu Iya, ya, Kak. jadi kayak ya udah kalau nggak masuk di kita kan kita juga nggak rugi gitu kan. Misalnya ya harga pasarnya nggak rusak minimal gitu loh. Karena kalau kolaborasi yang pertama sama-sama untung sih sebenarnya. Karena ada kalanya misalnya saya nggak bisa misalnya kan ordernya tetap masuk lewat saya gitu misalnya, tapi dioper ke konveksi yang lain gitu. Karena emang kapasitas udah overload misalnya kan. Ya kalau kolaborasi kan bisa kayak gitu kan. Cuman kalau emang dari awal udah Kalau kolaborasi. nggak ada kolaborasi, kemudian sinisme juga, ya otomatis kita ya mungkin bakal nggak masuk. Gimana? Nah, orang mereka. kalau kolaborasi itu kan berarti kan sama-sama saling diuntungkan. Iya, sama-sama saling Kalau diuntungkan. dia yang kata-kata tadi yang kayak sinisme berarti dia tuh nggak ada hubungan baik. Nggak ada, misal kayak ada sih beberapa yang pengalaman aja sih deh, beberapa yang ya kita kan tergolong baru di sini kan, baru 3 tahun, sedangkan konveksi yang besar tuh udah puluhan tahun atau belasan tahun bahkan di Bengkulu. Nah itu bahkan ada juga yang media sosial kita di blog gitu. Jadi padahal kita kan kadang kalau overload kita bisa ngasih ke mereka bisa ke gitu. mereka gitu loh. Gitu juga dengan mereka, misal kan ada harga yang di mereka tuh kadang mahal, Iya. cuman di kita bisa harga bagi murah gitu. Nah, beberapa partner kami ada juga yang oper ke kami gitu, kayak Lanyard misal mereka overload oper ke sini bisa. Itu juga dengan kadang kalau kita overload oper ke mereka bisa. Jadi utamanya itu sih kolaborasi. Ya. Sama pebisnis gitu ya. Jangan egois pokoknya gitu Ya Kak. benar, jangan egois. Nah, boleh nggak nih kita lihat proses produksinya, Kak? Boleh. Kita mau lihat produksi apa dulu? Percetakan sablonnya atau Sablon. Dari mulai sablon, dari mulai print nyablon. Ya, Dari boleh. mana? Boleh, yaudah. Jadi teman-teman kita akan lihat proses produksinya bersama Kakak Rido. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Nah, jadi yang pertama itu untuk menyablon kita harus menentukan desainnya dulu. Nah, jadi seperti ini contohnya teman-teman. Oke, jadi jelasin dikit ya. Jadi biasanya customer itu kan mereka udah punya desain. Ya. Jadi- Kita punya desain sendiri. Ya, jadi mereka kirim aja desainnya yang kualitasnya paling bagus lah pokoknya. Nah, kalau yang kita diameter sablonnya itu di 32 cm. 32 cm. Ya, diameternya 3, lebarnya 32, panjangnya itu 1 cm. Nah, jadi pertama kita buat layoutnya dulu untuk sablon. Jadi desain-desain tadi udah dimasuki sini semua. Terus kita cek lagi, jangan lupa dicek lagi. Udah desainnya udah oke belum? Jangan sampai ada yang numpuk-numpuk juga. Biasanya kalau nggak dicek lagi ada yang tertimpa. Kalau emang udah dipastiin udah oke, baru di save. Di save-nya diimport, diekspor, dikasih nama. Misalnya kalau ini kan Forest Guardian dari, sebenarnya bebas aja sih namanya apa. Yang mudah diingat aja Iya. ya, Kak. Ya, Forest. Nge-save filenya jangan lupa PNG. Jadi PNG kan dulu. Kalau misalnya yang mau sablon belum ada desain gimana? Belum ada desain, biasanya kita bantu kalau desainnya masih desain-desain yang simple kayak Yang tulisan udah- aja gitu lah, logo. Nah kalau yang agak ribet-ribet
itu biasanya Diserahkan sama ya mereka yang ini, atau kita juga ada nyediain ini sih tapi Jasanya. berbayar ya. Oh. Karena kita juga harus bayar orang gitu kan. Iya. Nah kemudian setelah ini disimpan, kita masuk ke aplikasi pencetaknya. Udah dihubungin gitu ya Kak? Udah dihubungkan. Jadi tapi sebelumnya kita cek nozzle dulu. Oh ini proses pencetakannya? Iya, cetak DTF. Belum cetak sih itu deh, masih membersihkan headnya dulu. Mau nanya lagi nih Kak, kan Bapak kan katanya tadi jurusannya jurusan hukum ya Kak? Iya, Terus hukum. gimana sih Kak bisa mendesain-desain kayak gini gitu Kak? Karena kalau awalnya tuh hobi aja sih. Emang dari dulu hobinya Ya, ya? jadi kayak kita pakai desain itu kayak ada pride-nya sendiri ya, ada kebanggaan sendiri. Ya belajar pertama itu dari Photoshop. Belajar sendiri Kak? Ya dari itu akhirnya bisa belajar baru sekarang baru bisa pakai Corel Pro. Jadi emang dari dulu suka Iya. mendesain gitu ya? Apa ya, mulai otomotif lah, otomotif, elektronik, desain. Jadi sebelum dicetak, untuk masuk ke cetakan yang mau dicetak, kita cek dulu paint headnya udah keluar semua belum warnanya. Ini plastik untuk itunya ya Kak? Ya, itu namanya pet, plastik pet. Ya. Jadi, Emang khusus untuk ya, ya, kalau untuk sablon DTF ini kan namanya DTF, direct transfer film. Jadi apa desain kita tadi itu ditransfer dulu ke media, baru nanti masuk ke tahap print. Satu meternya sekitar 8 menitan. Nah, kalau udah oke, semuanya warna udah keluar, kita potongnya bagian ini. Ini guys, lihat sama-sama proses pemotongannya. Udah keluar semua warnanya kan. Nah, baru kita potong. Tapi yang ini untuk dibuang, bukan disimpan. Jadi ini percobaan aja. Ya, cuma ngecek warnanya udah keluar semua belum. Kadang-kadang kalau nggak dicek, ada warna yang nggak keluar. Atau, kalau kecampur, enggak sih, cuman dia Cuman nggak keluar aja. ya nggak keluar. Nah kalau emang udah dipastikan semuanya keluar tintanya, baru kita masukkan desainnya. Untuk tintanya ini Kak ada tinta khusus ya? Tintanya khusus deh, tinta DTF namanya. DTX ya? DTF pakai. DTF. DTF. Jadi baru kita masukkan Ini ya Kak desain. tinta-tintanya. Ya itu Ini guys, untuk tinta-tintanya tuh ada warna kuning, ada hitam, putih, merah, sama biru. Jadi ini warnanya warna dasar ya Kak? ya. YK warnanya. Nah ini kalau warnanya udah keluar semua, baru kita masuk ke sini. Yang tadi ya Kak? Ya desain yang asli baru kita masukkan ke aplikasinya. Jangan lupa di mirror.
setelah di mirror baru di print. Jadi untuk teman-teman yang mau ngesablon ataupun cetak-cetak gitu bisa sama kakaknya aja karena juga bagus banget hasilnya guys. Terus pengerjaannya juga detail banget. Jadi semua bisa oke. Kalau mau belajar juga nggak apa-apa sih. Nah guys ini juga bisa belajar gitu. Sharing, kan? Kalau mau sharing sama kakaknya bisa DM kakaknya gitu ya di Instagramnya. Nanti Instagramnya taruh di akhir video juga boleh ya. Ini namanya vakum. Ini vakum ya. Ya vakum tuh fungsinya untuk pet ini kan dia agak keras gitu deh. Iya. Jadi kalau nggak pakai vakum, ini sering ngangkat. Oh. Bagian headnya ini ngangkat, jadi kesenggol sama headnya. Ini kan namanya head bagian ini. Nah kesenggol head, jadi hasilnya kurang bagus. Tadi yang dibuang itu termasuk yang ini vakum ini jangan lupa ditinggal. Supaya dia Nggak ngangkat loh. nggak tahu. Ini hasil kakak juga ya kak? Iya, Semuanya? Jadi kita pajang untuk ini aja sih pajangan. Supaya kalau customer lihat wah bagus gitu ya kak ya. Iya, kurang lebih hasilnya kayak Yang ini didesain kapan kak? Dalam? kalau ini sebenarnya kita ngambilnya dari Google, ya dari Pinterest. Jadi kakak cuman Ya, jadi- sablon aja gitu kak? Ya, itu sebagai contoh. Contoh kualitasnya. Ya, kualitas. Jadi kualitas gambar itu tergantung sama file yang dikirim. Jadi kalau customer ada file sendiri, jadi kualitas file yang dikirim tuh menentukan juga kualitas cetak. Ini kan agak kurang tajam kan. Sedangkan yang ini lumayan tajam, yang itu juga tajam. Itu tergantung file yang dikirim. Jadi kalau teman-teman yang mau ngirim file-filenya ada kakak, itu harus yang kualitasnya bagus gitu ya kak. Iya. Jangan yang kurang, nanti hasilnya tuh kurang juga gitu. Karena kakaknya mencetak yang kalian kirim gitu. Kakaknya juga nggak ngebuat jadi tajam lagi gitu ya kak. Tapi biasanya kita bantu dulu untuk tajam. Ini pertajam dikit gitu kan. Cuma tuh namanya pakai aplikasi kan, itu nggak terlalu bisa detailnya. Jadi kalau mau detail itu tergantung sama pengirimnya. ya file yang dikirim. Jadi teman-teman juga kalau mau ngirim file itu harus di save-nya dalam resolusi yang tinggi biar hasilnya juga maksimal. Guys, ini teman-teman yang mau harus file yang kirim itu harus bagus gitu ya, yang HD lah. Kalau kata-kata anak zaman sekarang itu Nah kalau yang kedua ini namanya open. apa ya? Jadi open ini beda kalau dia terpisah nggak pakai komputer untuk memperhatikan. Jadi open ini jadi DTF yang udah di print dan nanti kita kasih folder time tulis DTF baru di open masih dalam sini Terus kalau udah di open baru di press Oke. dibagi ya. dan kembali nunggu ininya, kita lihat-lihat hasil dari produksi kakaknya yuk. Ini hasilnya ya kak. Ya benar. Nah ini guys, ini banyak banget Jadi gantungan
ID card. Hasil DTF tadi mana, Dit? Terus ini juga DTF yang ini hasilnya bagus banget. Oh, ini dijual sama kakaknya. Jadi satunya ini ada yang harganya 10.000, ada yang baru yang 5.000. Bagus banget semuanya. Jadi kalau kalian, jadi ini Kak dijual terus kan kita ada baju sendiri Iya. gitu. Terus beli ini bisa langsung disablon. bisa langsung dicetak. Terus kalau disablonnya nanti pakai kayak tambahan atau enggak? Enggak, jadi kita udah 5.000 kan, misal customer bawa baju sendiri, itu 5.000 udah sama pressnya. Jadi biaya flashnya gratis gitu Iya, ya Kak? gratis press. Nah, jadi kalian bagus-bagus nih buat yang mau Ya, ini disediakan untuk anak-anak misalnya, kalau Iya. anak-anak kan mau cepet. bagus Iya. semua guys. Murah-murah juga. Ya, 10.000, 5.000. Terus Ada deh. ini juga buat di tote bag. Nah, ini ya. hasil yang udah, Nah, ini Iya. salah satunya. ya udah dicetak. Oh, yang barusan ya. Wah. Akhirnya tamam, ini udah di powder dan di open juga. Nah, bagus banget. Warnanya juga kelihatan tajam banget. Terus selanjutnya apa lagi nih Kak? Nah, ini mesin tablonnya udah mulai operasi untuk ngeprint yang ini tadi, yang file kita desain tadi. Ya, hasilnya kurang lebih nanti kayak gini. Lah dari sini di print, kan kalau mau nunggu ngeprint kan agak lama. Iya. Jadi nanti dipotong langsung masuk ke sana. Ini hasil yang ini udah dimasukkan. Udah, ini udah siap dicetak, udah siap di press. Nah, kan itu masih lama guys. Kalau gimana kalau kita langsung masuk ke proses press aja? Boleh. Nah, ini guys. Ngopreknya di sini ya Kak? Ya, makanya sini. Ini mesin untuk pressnya. Jadi kita geserin dulu. Ya boleh. Nah, ini nunggu mesinnya sekitar, tunggu panas sekitar setengah jam mungkin. Nah, untuk ini mau lihat settingannya nggak? Nah, jadi untuk teman-teman mungkin kalau mau apa ya, masih awam banget gitu, masih mau belajar banget. Jadi yang pertama tuh harus disetting time-nya dulu, waktunya. Ini kan waktunya masih 85 detik. Iya. Jadi untuk kaos itu waktunya cukup di 15 detik aja. Di 15. Ya, 15 detik. Jadi kita turunin. Ini bekas tadi malam ngerjain lanyard. Kalau lanyard itu suhunya di 200. Kemudian waktunya di 80 detik. Jadi kalau untuk kaos itu beda lagi settingannya. Kalau kaos cukup di 15 detik aja udah oke sih kayak. Bahkan ada yang 10 detik udah bagus, udah udah bagus. bisa gitu ya Kak? Mm-mm. Kalau untuk suhunya di 185. Untuk kaos itu Kak. Ya, itu untuk kaos. Kalau untuk untuk lanyard itu suhunya di atas 200. Nah, ini sembari settingannya udah, tinggal ditunggu aja. Panas. Jadi untuk satu lembar kayak gini kurang lebih itu butuh waktu sekitar 5 menit untuk lembar A4. Sekitar 5 menit. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu tadi Kak? Kalau kecil-kecil sih di bawah 5 menit lah buat di Nggak cepet gitu ya? Ya cepat karena dia kecil kan misalnya.
Jadi kalau untuk lanyard kita cetaknya bukan di sini tapi di konveksi. Oh, di kan. Ya, di sini. Di sini cuma sablon aja. Di sini khusus sablon. Kalau alat produksi yang besar-besar itu di konveksi ya. Baru kita potong. Nah, terus kalau udah itu kita potong ya kak. Ini kalau satuan, kalau yang panjang nanti satu roll semua baru nanti dipotong kalau selesai modusnya. Nah itu guys hasilnya bagus banget. Nah setelah ini belum bisa langsung di press, dia harus Di oven dulu. ini dulu di powder. Nah lem ini nanti yang jadi perekat dia ke baju. Oh jadi kayak lem gitu ya kak? Iya dia kayak lem. Dia harus dipanasin tapi baru. Itulah gunanya oven tadi. Pas. Dia harus rata. Biasanya ada juga yang beberapa tukang sablon yang main di lem deh. Jadi untuk lemnya tuh nggak terlalu tebal sama dia. Jadi sekali lewat aja udah selesai itu. Nah kalau kita karena untuk menjamin kepuasan pelanggan tadi, ini lemnya kita putar-putar sampai tebal gitu. Untuk kalau lemnya nggak merata tebal. gitu kak? Terus? Kalau nggak tebal dia ini deh. Apa ketahanannya? Jadi Ketahanan pada baju itu ya kak? Iya, jadi agak Mudah tanggal gitu kak? ya mudah lepas, kemudian utamanya itu sih mudah lepas. Nah kalau lemnya semuanya udah kita cek, udah semuanya ada, udah kena lem semua, kemudian udah tebal juga, dirasa cukup, baru kita masuk ke sini nih. Ini tadi namanya oven ya? Ya oven. Masukkan ke oven. Udah sama kayak kue guys, pakai di oven, pakai dimasak gitu ya kak? Dipanaskan ya kak? Ya dipanasin. Nanti hasilnya kayak gini. Ini lemnya yang udah masak. Dia kayak ada kulit jeruk gitu kan. Kayak kulit jeruk gitu ya kak? Teksturnya tuh guys. Dia bertekstur gitu. Iya. Nah setelah itu baru masuk ke sini. Terus kalau untuk kaosnya tadi kak, ada jenis-jenisnya? Ya kalau kaos tergantung pesanan customer sih. Cuman biasanya yang kita sediakan itu ada brand New State Apparel, Iya. kemudian ada juga pusaka brand kita sendiri. Punya brand kakak sendiri? Iya, pusaka premium cotton. Dia sama-sama premium sih. Kalau yang COD kemarin pakai ini dia. New State Apparel. Harganya lebih mahal. Oh yang ini daripada yang satu lagi. Kalau yang brand pusaka tuh di 75, biasanya normalnya yang pendek. Kalau yang ini yang buat dia agak mahal karena dia nggak ada jahitan samping. Oh jadi kayak Nih, samping kiri kanannya emang nggak ada jahitannya. lebih premium gitu ya kak? Ya, jadi kayak lebih ada seninya juga sih. Juga yang kemudian New State Apparel kan udah brand yang terkenal kan dari Amerika situ. Untuk ukurannya tuh kak? Kalau Dari- dari ukuran XS, untuk anak juga ada, sampai yang dewasa itu 3XL. 3XL. Nah jadi untuk yang punya badan besar itu bisa juga Bisa, dan di kita bisa satuan juga. Iya. Kalau banyak harganya Lebih. Iya. Terus kalau misalnya kak untuk beli yang XS sama yang L itu ada penambahan harga nggak kak? Kalau harga kita sama dari ukuran normal itu ukuran XS yang paling kecil sampai XL. Oh. Nah kemudian kalau di atas XL baru ada penambahan. Kalau double XL atau 2XL itu nambah 10.000. 2.000. Kalau yang tipe Triple XL nambah 15. 15. Jadi kalau sebelum pesan di sini diet aja dulu ya biar nggak ada penambahan
itu nilai belinya gitu. Nambahnya juga nggak banyak kok. Cuma 10 sampai 15 ribu. Ini proses sablonnya. Pertama-tama kita taruh bajunya dulu ya kak. Iya, bajunya. Jadi pastikan bajunya itu di tengah. Iya, kalau nggak di tengah nanti mencong ya kak. Nanti mencong, kurang bagus hasilnya. Itu kalau mencong berarti gagal ya Pak? Nggak jadi dipakai barang. Nggak jadi, biasanya kalau mencong kita dilepas, kalau emang masih bisa dilepas kan. Cuman biasanya kalau dilepas ada noda putihnya, bekas lemnya tadi. Itu biasanya kita ganti emang. Kalau udah, baru di press dulu sekali. Tanpa itunya ya. Ya, tanpa padnya, supaya dia panas dulu bawahnya dan datar. Kalau udah, baru kita taruh padnya. Dipastikan naruhnya lurus-lurus ya kak. Pas gitu. Nah, standarnya dia pas di bawah ininya, Keranya di gitu. bawah kerah. Nah, kalau emang udah nggak ragu-ragu lagi, bisa pakai tangan aja sih sebenarnya. Cuman kalau emang pemula masih takut-takut gitu, bisa pakai penggaris. Biasanya kita Alat pakai. bantu gitu ya kak. Ya, kalau yang cuman emang waktunya agak potong. Jadi untuk para pemula bisa di Dari sini 10 cm sampai 8 cm biasanya. Dari jahitan atas itu 8 cm. Bisa 10 cm tergantung permintaan customer lah. Tapi standarnya kita biasanya 8 cm. Nah, kalau 8 cm kan berarti pas di sini kan. Kiri kanannya jangan lupa juga diukur gitu. diukur. Paskan di tengahnya banget. Tergantung orangnya juga sih. Kalau emang udah biasa nyablon, biasanya nggak perlu lagi pakai Alat star. bantu gitu ya. Kita bisa memperkirakan lah dan nah, kalau emang udah dirasa pas, baru di press. Pressnya cukup 15 detik ya. Ya, 15 detik. Jadi pastikan dulu, tapi suhunya harus 180. Kalau suhunya kurang, dia waktunya harus lama. Nah, kalau udah, nunggu dingin dulu. Baru bisa dilepas. Ya, dia ada 3 kali proses press. Dia agak dingin, baru nanti dilepas. Kalau misalnya kita ada kegiatan nih kak, terus untuk ngajuin sponsor gitu bisa ke kakak? Sponsor bisa, baik di konveksi ataupun di sentral atribut maupun di sablon, itu masuknya lewat kakak. Cuman kalau di konveksi bisa lewat kepala tokonya bisa. Jadi yang mau ngajuin sponsor bisa nih sama kakaknya, siapa tahu disetujuin ya kak ya. Kalau biasanya sih insya Allah pasti disetujui. Ya. Nah, lagi paling jumlahnya atau harganya nanti diobrolin lagi. Ini kita tunggu dingin dulu ya. Ya, tunggu dingin. Kalau belum dingin dia nanti ngangkat lemnya. Kalau udah agak dingin, kayaknya udah bisa nih dilepas. Nah, ini proses yang paling satisfying. Iya, dikletekin gitu ya kak. Udah boleh dipegang nih kak. Boleh. Nah guys, ini hasilnya. Jadi kalau belum dipres sekali lagi, kita kan ada 2 kali finishing ya. Iya. Ini udah dilepas, nanti ada sekali press lagi finishing. Dipres pakai mesin tadi kak? Ya, ini kan teksturnya masih halus kan. Iya. Jadi teman-teman bisa cek hasil yang udah di finishing gimana. Jadi ini tahap terakhir gitu ya kak? Tahap terakhir sebelum dilipat. Di sini kita lipat. Di packing.
itu dikasih bonus juga, kita ada bonus ganti. Yang paling lama prosesnya itu ya di ngeprint sih, ngeprint sama apa nih? Kalau ngepressnya cuma ya cuma ada. Nah, dia kalau udah ini agak Ada tekstur gitu. tekstur, tapi teksturnya tuh nggak kelihatan banget gitu ya kak ya. Nah, terus kalau kita juga ada tata cara perawatannya. Ini kalau ya namanya awam gitu kan, Iya, masih belum ngerti ya gitu ya nggak kak. tahu gimana sih cara merawatnya. Kita kasih di setiap order baru itu kita kasih sini. Kita kasih. Jadi nanti kalau mau dipakai nanti bisa baca di sini tipsnya gimana biar TTR-nya awet. Dilipat baru di packing. Packingnya di sini kak. Packingnya di sini. Di sini kita ada tim-timnya, tim packing beda lagi, tim penyangkut beda lagi. Hari Minggu. Jadi hari Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nah, Jumat kalau biasanya di Atletik dan Sablon, ini tergantung proyek. Kalau proyeknya banyak, biasanya Sabtu Minggu masih kerja. Jadi ini hasil dari sablonnya barusan. Bagus, hasilnya tuh kayak gini. Terus kita juga dikasih tadi sama kakaknya cara perawatan kaosnya supaya nggak cepat rusak ya kak ya. Ya, Jadi ini tips untuk merawat bajunya. tadi ditaruh di sini. Langsung tergantung di situ ya. Iya harusnya, tapi lupa dimasukin ke situ. Packingnya ya sama aja sih kurang lebih. Lipat-lipat gitu. Bedanya kalau lengan panjang dia satu sisinya keluar. Ini keluar. Ya, satu sisi lengannya keluar. Begini nih. Lalu diplastikin. Pastikan nanti itu baru bisa dikasih ke customer. Nah, selesai. Prosesnya cukup panjang sih, tapi yang paling lama tuh Di mesin. ya di ngeprint sama membuat. Di pressnya nggak lama-lama ya. Kalau 15 itu detik, ngelipat juga nggak terlalu. Nah ini dia contoh dari Saka Sablon. Kalau dilihat hasilnya sangat bagus.
akad nikah. Ini kan nama kan bang. Hmm. Ini nih berapa bang? Yang kalau Stiker. stiker ya. Maksudnya sama tumblernya atau stikernya aja? Kalau misalnya orang datang bawa tumbler itu bisa nggak bang? Kalau cuma Oh. bikin namanya aja. Sejauh ini nggak bisa sih deh. Belum ya. Belum bisa. Cuman kalau mug bisa. Kalau mug, kalau mau bawa mugnya dari rumah sendiri bisa, tapi harus warna putih. Hmm. Terus ini juga ada contohnya tote bag. Terus ada gantungan-gantungan kunci juga. Ini Terus kalau untuk gantungan kuncinya itu per lusin juga. kalau gantungan kunci di 50 pieces ke bawah bisa. Minimal 12 pieces tidak? Minimalnya 12 pieces ya. Ya. Harganya kan? Kalau harganya di bawah 50 pieces itu 4.500. Per satunya. Terus untuk ininya kak? Kalau lanyard tergantung pieces juga. Cuman biasanya kita kalau untuk mahasiswa tuh ada harga khusus. Ada harga yang gitu kalau lagi. sponsor sih itu bisa kurang lain. Tapi harganya start dari 16 ribuan. 16.000 Satu satunya. set. Udah sama ID card. Kalau yang kayak gini kak, ini misalnya ada yang datang nih ya kak, terus suka nih mau beli itu bisa. Bisa. Satuannya kalau yang ini berapa? Kalau yang kayak gitu itu untuk contoh sih. Kalau yang kayak gitu satuan kita nggak ada yang ready. Cuman kalau custom yang akrilik itu 5 ribuan. 5.000. Parnya 5.000. Ya. Cuma ukuran 8 cm. Kalau yang itu hampir 10 cm kalau Kalau ada yang mau lebih besar lagi itu nambah biaya lagi. ya ada biaya lagi. Tapi biasanya jarang sih. Normalnya one itu 8 sampai 10. Bagus bahannya juga. Nah, kita tadi kan udah tanya-tanya nih sama kakaknya, ngelihat proses produksinya juga, sama ngelihat hasil dari produksi kakaknya. Nah, di sini kami minta motivasi nih buat para kami sama para pembisnis lain gitu, untuk para pemula lah. Jadi buat teman-teman yang mau terjun di dunia bisnis atau usaha gitu ya, punya usaha kecil-kecilan. Jadi yang pertama teman-teman itu harus pelajari dulu basicnya, dasarnya gitu, jangan sampai tiba-tiba terjun, ilmunya kurang, akhirnya nanti malah rugi gitu ya. Jadi pertama teman-teman harus pelajari dulu ilmunya, minimal basicnya lah, basicnya udah tahu, kemudian prosesnya semuanya udah paham, pemasarannya juga udah tahu, udah paham juga, baru terjun lebih fokus ke bidangnya. Jadi utamanya itu pelajari dulu ilmunya. Kita harus menekuni dulu, Iya, harus ditekuni. tahu apa yang mau kita mulai gitu ya kan. Jadi ya idealnya kita kan harus linear sebenarnya sama jurusan kuliah kita. Cuman ada fakta di lapangan tuh yang kadang nggak sesuai sama yang kita inginkan. Akhirnya teman-teman juga harus punya plan B atau alternatif lain gitu ya. Ya salah satu yang paling gampang itu ya usaha. Gitu. Harus berdoa juga gitu ya. Berdoa itu, terus relasinya juga harus dikembangkan lagi, cari orang-orang baru, ketemu orang baru, gabung komunitas, itu yang penting. Jadi untuk hari ini terima kasih banyak untuk kakaknya yang udah ngenalin kita sama proses-prosesnya, sama hasil-hasilnya. Jadi untuk kalian yang mau nyablon, kalian bisa ke kakaknya aja, langsung. Nanti untuk nomor telepon atau WA-nya akan cantumin di bawah. Sebelumnya terima kasih ya kak ya. Sama-sama. Wah, banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, dan juga banyak hal-hal baru yang bisa kita manfaatkan untuk memulai bisnis yang sama dengan usaha sablon ataupun bisnis lainnya. Dan juga kita udah di penghujung acara nih, jadi terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bisnis kita hari ini.
Dunia bisnis itu penuh tantangan, tapi juga penuh peluang kalau kita mau terus belajar dan berinovasi. Jangan lupa untuk selalu mendukung produk lokal. Sampai jumpa di ngobrol bisnis selanjutnya bersama kami, Hima Tansi dari Divisi 4. Tetap semangat, terus berkembang, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.